Iya bun, Islam Kristen bun. Kristen. Oh Kristen. Sebentar bun. Olia monitor. Olia, udah minta naik nggak ada suara. Mohon maaf ya. Ya silakan bun. Sesuai tema ya. Temanya, pernahkah Yesus menjadi Tuhan ya? Iya. Kalau dalam iman kami, ya, dia memang Tuhan. Dan Bentar. Coba ketuhanannya Yesus itu di ayat berapa bun? Kalau bentar ya. memang dia Tuhan, tunjukin ayatnya mengatakan dirinya Yesus itu adalah Tuhan yang pantas disembah. Iya, bentar. Ya. Kalau merujuk kepada sebelum kita melangkah, kita mengartikan dulu siapa Yesus itu ya. Boleh? Ya, siapa Yesus itu? Yesus adalah nama yang diberikan kepada dia ketika dia berinkarnasi. Berinkarnasi. Tapi pada mulanya siapakah dia sebelum datang dalam inkarnasinya? Pakai data lah kak. Iya, bentar. Nanti aku akan Coba bicara. sama Dan Nopi aja, sama-sama perempuan nih. Iya, dan siapa yang berikan, ya, siapa yang berinkarnasi itu, maksudnya mengetahui dalam Datanya kak, dia reinkarnasi itu datanya kak. sebelum dia datang di dunia ini, siapakah Yesus itu? Iya datanya, silakan. Mana di mana? Dan sekali lagi kita kan Sebentar sekali lagi saya minta sama Iya, aku Perias. menjelaskan dulu. Iya, saya minta sekali lagi mau menjelaskan kalau tanpa data kita susah untuk membantahkan nanti. Iya. Karena nanti kami membantah pakai data. Itu loh bun, Iya. paham itu. Iya. Jangan nanti kalau tanpa data. Kata menginkarnasi itu di mana bun? Itu tunjukin datanya. Iya, bentar ya. Dan kami kan mengimani Iya datanya dulu kak, biar saya lihat loh dia. Yesus itu reinkarnasi. Paham tidak bun? Bun, sebentar ya supaya bunda tidak sampai saya bukan Iya, gimana ya. Sebentar ya saudaraku. Bun, paham tidak yang kami yang minta sama saudara ini? Apa yang dia minta sama bunda? Pernahkah Yesus menjadi Tuhan? Apa yang diminta sama sama saudaranya nih, teman diskusi nih? Kan temanya pernahkah Yesus menjadi Tuhan? Iya. Datanya 1 Korintus 8 ayat 6. Ayo silakan dibuka, baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Itu tadi 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus berapa tadi tuh? 8 ayat 6. Oh, nomor 8, nomor 6. Oke. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah. 1 Korintus nih siapa yang nulis kak? Kenapa? 1 Korintus nih siapa nulis? Keterangan Yesus dari mulut Yesus sendiri apa dari siapa ini? Iya, ini kan ada ayatnya, yaitu Yesus Kristus. Iya, 1 Korintus nih siapa yang nulis? Paulus kah? Lukas kah? Siapa? Surat Paulus ya? Ya, berarti ini Paulus yang menulis kan kak? Saya mau keterangan. Memang surat Paulus yang menulis. Saya mau perkataan Yesus kak sendiri. Akulah Yesus, yang Bapa itu sendiri adalah aku. Coba kak.
Iya, boleh dengar, boleh aku memberikan Nah, penjelasan. soalnya ini tintanya hitam, Kak, nggak tinta Sebelum merah. kita mengarah ke sana, kita lihat sejarah dulu, begitu maksud saya. Oke, Kalau sejarahnya di kamu mana bilang tertulis, ini Kak? memang surat Paulus, tapi ada saksinya, dia menyaksikan hal itu. Tengoklah, buka sejarah. Bentar. Iya, sejarah di mana? Di mana? Tampilkan data sejarahnya itu, Kak. Iya, bentar ya. Iya. Bun, bilang sejarah, nih ya, ayat yang dia bawa itu, ini Bun ya, Yohanes 20 ayat 17, itu gimana itu? Berulang-ulang kali mengata Bapa di situ. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu. pada Allahku dan Allahmu." Nah, gimana itu? Gimana ayat itu? Ini Yesus berkata sendiri, Yohanes 10, Yohanes 20. Ini bukan perkataan siapa-siapa Bun, perkataan Yesus sendiri. Silakan. Ya, Bunda. Bun, Rizka. Iya, bentar. Aku kan bilang mencari datanya. Kalian kan tanya Rasul Paulus itu siapa? Iya, Ya itu yang Kak. rasul-rasul kita dulu yang menyaksikan kejadian ini. Kalaupun ini data ini bohong, nggak mungkin loh ditulis hanya karena Iya, ya benar-benar. banyak loh diakui loh. Saya membantahnya dengan Yohanes 20 nomor 17, Kak. Ini perkataan Yesus sendiri, Kak. Yohanes 20 membantahnya dalam Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Loh, ini maksudnya apa? Tidak bertentangan. Bukan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus kan, yaitu Yesus itu Tuhan sendiri. Sedangkan Yesus berkata, ini Yesus sendiri yang berkata, ya. Hah? Kata Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Sang Bapa. Belum pergi kepada Bapak. Jangan ada sang-sangnya. Jangan Iya, kan dia belum naik ke surga ceritanya ini. Ini kan masih Yesus menampakkan diri ketika dia bangkit. Dia berkata Bapa, kan berarti kepada Bapaknya di surga kan? Iya, karena dia adalah ini masalahnya begini, kalian tidak mengerti Dia kan Tritunggal. Allah, dia ini Sang Firman yang datang sebagai manusia. Aduh, kan begitu. Berbeda itu indah ya. Kamu menerima konsep saya secara dalam iman saya. Kak, bukan Kak, kita bukan berbicara tentang iman Kakak di sini, kita berbicara data. Iya. Saya ini kan dia bilang karena kan dia belum terangkat. Saya Kak di sini, Kak. Ini ceritanya. Nah, sebentar. Bun. Beda. Yes, ini sebentar Bun, sebentar. Saya jelaskan. Nih, sebentar ya. Sebentar, jangan ada yang nyetuk. Ayat ini sebentar. Dia belum naik ke surga, makanya sebentar, dia jangan ada yang nyetuk. Sebentar, saya bilang sebentar. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena setelah kebangkitan Yesus. Dia belum naik, makanya dia mengatakan demikian. Begitu. Salahnya di mana? Salahnya di situ berarti Yesus ini punya Tuhan. No. Tuhan itu Bapa. Sementara di situ sudah mengatakan kodratnya, Bun, Pak. Dia Bun, menambahkan kodratnya. Aduh, Bun, Ibu, bisa paham nggak? Nggak punya ilmu sama sekali. Udah Bun, turun aja, nggak punya ilmu. Saya bilang di situ sudah mengatakan Yesus sendiri, Tuhanmu, Tuhanku. Memangnya Yesus Tuhan? Iya, sementara Yesus sendiri mengatakan, aku akan pergi kepada Tuhanmu dan Tuhanku.
Ya, boleh aku berbicara? Makanya Di terjemahan situ coba Alkitab kau bantah itu di situ. bukan Mengatakan Yesus menafsir itu dengan Tuhanmu dan Tuhanku. sepenggal-sepenggal. Jangan Bukan menafsir sepenggal-sepenggal, itu sepenggal. sudah satu peringkot Terjemahan itu. Alkitab itu harus Ah, helematika, keseluruhan. di Perikopnya situ aja, nanti ujungnya perikopnya ya, aja Yesus asal kata bunda, bunda, menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini belum dia naik, makanya dia mengatakan demikian. paham tidak? Dia belum Nanti naik ke surga, Pak. Dia masih ini, perikopnya Anda baca di situ. Yohanes 20. Perikopnya apa? Kebangkitan, masih dia bangkit. Dia 40 dia hari ada hari bumi bangkitnya, baru dia naik. ya. Makanya Nanti dia hari mengatakan bangkitnya itu demikian. saya diutus oleh Bapak hari kebangkitannya tuh. Saya paham di situ, saya sudah baca semua. No. Bukan satu peringkop saja. Jangan Iya, sosok mau Yesus pelintir ayat. ini kan perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Aduh, Magdalena. bunda. Kalau Kan tidak baca. sudah begini. Yang ayat tadi Begini, kan Yesus saya kasih menampakkan satu diri. ayat. Saya kasih satu ayat. Bapak berkata bahwa dia Pindah. berkata Allahku dan Bapakku kan. Nah, Bapak baca di Wahyu Pindah 1 ayat ayat 17 lagi. ketika dia berkata, sebentar. Baca di Wahyu 1 ayat 17 ketika dia berkata bahwa akulah yang alfa dan yang awal dan yang akhir. Bang, Nah, dia Allah Bang, kan? tidak bisa ketemu Lah, dia sementara Allah. di situ Yesus sendiri yang berkata. Gimana Dia sih datang kalian sebagai ini? manusia tidak. Kamu Kalau dia percaya datang bahwa perkataan aku orang anak sementara manusia. Yesus sendiri berkata. Gimana Loh, sih? Yesus berkata di Emosi, Bang. situ, Diturunkan Bapak. suaranya. Bapak di Hey. situ Yesus berkata, aku adalah Allah. Berarti ketika Bukan dia Yesus sementara sendiri dia berkata di mengatakan, situ. Bapak, Bukan, dia di situ, bukan. Bapak, dia berkata Rendahkan dia sebagai suaranya. manusia. Bapak mengerti tidak? Dia Tolong datang sebagai rendahkan manusia suaranya. tidak? Coba Ah, Bapak buktikan yang bodoh. ketuhanan Yesus. Coba di situ sudah mengatakan. Bapak yang bodoh. Bapak yang bodoh. Dia datang sebagai manusia, dia lahir dari anak Maria kan? Moderator, Bapak bodoh. Turun kamu. Iya, makanya Tar, bodoh. tar. Harus bilang mereka bodoh dulu baru kita turun bodoh. Nah, ini kalau orang bodoh ya. Nomor 10 gitu. Kalau yang orang botol ndak paham kata, makanya tuh harus nyimak baik-baik perkataan Bibelmu sendiri. Ya, Iya. harus gitu. Baru namanya Ya. cerdas. Ya, Yohanes kan tadi bahas Yohanes 20 kan? Yohanes Ya, Yohanes 20. 20, nomor 17. Iya, ayat 17. Saya ulang ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah Nggak usah engkau kita ulangin memegang lagi, kakak jelaskan aja. Kita udah baca tadi. Untuk apa berulang? Iya, Iya. iya. Kan saya mau jawab. Dia kan jawab. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi ke rumah kepada Bapakku. Iya, karena dia belum naik. Tetapi Assalamualaikum pergilah. warahmatullahi Jangan wabarakatuh. cerna dulu dalam ini tulisannya. Sekarang yang kamu bawa tadi itu dia sudah naik ke apa? Kan dia menyatakan kan judul Sekarang Anda pernah kakak lebih Yesus percaya menjadi dengan Tuhan? perkataan Paulus apa perkataan Yesus, Kak? Yesus Yesus mengatakan dia bertuhan, Kak, tapi kau mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kan gabrul kok, Kak. Logikanya begini, ini ya. Bun, Ini kita. poinnya di situ kuncinya yang gini tulis ya. kitabmu Saya jelaskan ya. siapa? Sebentar Bun, supaya Bunda ini dapat poin Apa di situ. dia tulis sendiri? Dengar dulu saya, supaya kau dapat poin. Ya, karena dibantah oleh kata Yesus sendiri, ya, Tuhanmu dan Tuhanku. Di situ tidak mengatakan dirinya Yesus, akulah Tuhan. Makanya Tidak di situ. Kalimatnya, Iya. kita harus baca Aku kalimatnya. tahu. Aku mengerti, makanya bukan. Kalimatnya kalau memang ngerti harus Kalimat begini jangan apa menafsirkan dalam satu kamu harus tidak pandang perlu lain. ditafsir itu kata. Tidak perlu. Ngapain yang Iya. kita tafsir? Apa yang tafsir? Dari bahasa mana itu? Kamu sesuai dengan argumenmu tapi tidak mau memandang konsep lain. No, yang berarti Bun, bukan berarti makanya disebut apa yang Allah, kita tapi itu bukan tafsir Yesus. di situ. Di situ sudah jelas bahasa Indonesia. Yang Iya, perlu bahasa kita Indonesia. tafsir itu dari bahasa Yunani. Itu yang kita tafsir. Aku Gimana tahu, sih kalian aku ini? tahu. So pintar tapi nggak paham. Kan aneh Bukan kalian aku nih. nggak paham, kamu yang nggak paham baru judulnya kok beda di sini. Oke. Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri. Oke. Izin. Bunda Novi. Silakan. Ibu, saya ingin bertanya. Itu ayat, kalau seandainya tidak disukai, jangan dipakai, Bun. Kalau itu ayat, itu Bible, kalau tidak disukai, jangan dipakai. Itu aja. Maksudnya Simple kan? tidak disukai Itu maksudnya.
Ya, ayat yang disampaikan Bang Bagus tadi, itu kalau nggak disukai jangan dipakai, gitu loh. Selesai kan masalahnya? Iya kan Anda, saya mau Ibu bilang bahas itu masalah butuh ini yang kamu penafsiran. berikan. Kalau yang ditafsirkan itu bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Indonesia perlu ditafsir. Kalau ini sudah jelas bahasa Indonesianya, ayat itu menyatakan demikian. Kalau seandainya tidak terima, nggak jadi masalah. Kami juga nggak jadi masalah kok. Iya kan, berarti ada di Bible itu ayat yang tidak bisa diterima oleh pengikutnya sendiri. Kenapa Begitu, tidak Bu. bisa diterima? Ini Jadi, sudah disahkan nah, kok. Nah, tapi Ibu bantah juga tadi. Kenapa Ibu bantah? Firman Ya, karena tadi itu persepsi firman kalian loh. cuma Itu firman menghadap bukan, ke Bu. satu Bun, arah. saya mau tanya, Bun. Itu firman bukan? Terjemahan itu Itu harus firman bukan? firman. Enggak, itu firman bukan? Firman. Iya, Ibu yakin firman. dengan firman itu? Ibu yakin dengan firman itu? Firman. Ibu yakin dengan firman itu? Yakin. Kenapa enggak Ibu? Kenapa Ibu bantah juga? Begitu, Kenapa saya Bun. harus bantah? Memang di sana dikatakan Nah itu begitu dari kok. tadi tapi dibantah terus sama Ibu. Ibu tadi ngebantah terus apa yang dikatakan ke saudara-saudara kita tadi. Saya bukan bantah tapi menjelaskan begitu. menurut Nah, ajaran terus? saya. Kamu menjelaskan menurut ajarannya itu beda lah. Nah, Jadi nah itu harus maksudnya menerima. apa ayat itu coba? Konsep Maksudnya ayat itu kami apa dan coba? konsep kami beda. Maksudnya ayat itu apa coba? Kalau dalam Enggak, terjemahan sekarang bertanya Alkitab, Bun. konsep kita bukan berbicara seperti itu terjemahan, tapi kita melihat naskah aslinya. Nah naskah aslinya boleh dibuka Bu. Oke kita buka naskah aslinya boleh. Yang punya handphone 2 silakan kita buka ini. Kita Silakan. bicara dengan naskah Saya mau aslinya. cek ya. Silakan Ya, saya kita tantang buka, lagi Bu, ya. dengan bahasa Bu, aslinya ya. Yunani ya. Dengan bahasa aslinya Bu ya. Yunani, Nah, jadi kita ya. nggak muter-muter di situ. Karena kita bukan Diskusinya gimana. asik gitu loh. Ya. Kan nggak muter-muter, kalian aja yang tidak Iya, mau. silakan buka cek kata Judulnya Yunaninya. Nah. Yesus menyempatkan diri. Loh, Silakan. mengarah dia bukan Tuhan. Coba Bu, buka Bu, Ibu buka datanya Bu dengan bahasa Aku teks kasih aslinya. 1 Korintus Silakan. 8 ayat 6, kalian bantah, tidak mau menerima, padahal di Karena sana bukan sudah perkataan Yesus. sudah disebut Yesus Kristus 1 Korintus 8 ayat 6, kenapa kalian tidak mau menerima? Yang mengarang kata itu siapa dulu? Lalu kalian Ini balik lagi Ya, ke sebentar, Yohanes ini. sebentar Bang Bagus, Aku sebentar sudah Bang Bagus. menjelaskan, Nah, kalian lanjut. juga tidak mau menerima. Ya, Maksudnya sebentar apa? Bunda, sebentar Bunda. Kamu tadi kan membahas 1 Korintus tadi ya kan. Saya membantahnya dengan 2 Yohanes 20 nomor 17. Iya. Saya lebih Aku percaya jelaskan kalian perkataan tidak mau Yesus. menerima. Kan aku Jangan sudah jelaskan di sini dia nggak belum perlu naik ke surga. dijelaskan, Kakak, di situ belum naik ke surga atau belum, nggak ada hubungannya naik ke surga atau tidak kakakku. Ya iyalah kan sesuai perkataan ini. Perkataan Yesus. Loh, ini Perkataan siapa dia? Yesus. Nah, DP Kakak perikop, mengatakan- DP judul apa? Yesus Kak, menampakkan Kakak. diri. Iya, DP Kak. judul siapa itu? Astaga. Oke, kakak mengatakan di 1 Korintus tadi, saya membantah, saya pakai data membantahnya. Loh, aku tidak pakai data. Saya membantahnya pakai data Yohanes 20 nomor 17. Apakah Harus itu? a- Gitu harusnya Kan bantah saya dengan data. menjelaskan ayat itu. Kakak. Bukan Iya. asumsi nanti ini Dan ngomongnya. saya menjelaskan ayat itu. Nggak Tapi perlu kamu kakak tidak mau membantah. mengerti. Kakak membantah Masa dengan saya jelaskan kamu tidak mau dengar? Wah, Ya sudahlah kalau mau saya jelaskan ya sudah. Oh iya. Lanjut pertanyaan berikut. Ini kalian bolak ayat ini, ayat ini. iya, So, makanya pergi di saya Wahyu. ya makanya membantah dengan Yohanes 20 nomor 17. Iya, tapi saya kan sudah menjelaskan. Di situ kata Yesus itu, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, katanya. Berarti Yesus bertuhan, bukan dia Bukan Tuhan. bertuhan. Woi, Itu iya iyalah. Dia punya bukan bertuhan. kebenaran. Makanya Dia ada aku di- menjelaskan di- tadi di- masalah di- Tritunggal, kalian tidak mau dengar. Di Matius 11 nomor 25 apa katanya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya iyalah dia Bapak, karena waktu itu kan dia di dunia ini manusia. Iya, begitu. Nanti bilang ujung-ujungnya 100% manusia, 100% Tuhan gitu ya kan? Iya, tapi bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Pemahamannya tidak seperti itu, bukan 100 tambah 100 sama dengan 200. Bun, paham tidak? Analogi yang Anda Bun, jelaskan tadi juga kalau sama. sudah mengatakan Kalau pakai dirinya analogi Yesus, begini, ada satu tubuh, Bapa, tapi berarti 3 Yesus sifat. itu bukan Mengerti? Tuhan sendiri. Berarti Kamu dia tuh Novi, punya pikiran utusan. Novi. Pikiran rohmu Novi, tapi hanya satu ada manusia. Itu penjelasannya.
Bukan Bu, kayak tadi Bun, air campur Bunda, emas jadi Bun, tembaga. So Bun, tahu-tahu emas mau bilang Bun, tembaga. izin Bun, saya bukan membela ya. Bunda Nopi tadi dia membantah dengan Bible. Kalau Anda bantah dengan Bible boleh, tapi dengan asumsi ya kita juga bisa pakai Oh iya. asumsi gitu loh. Oke, Mana yang kalau Anda benar, membahas data atau 100% asumsi? Allah. Oke, Begitu. 100% Jangan Allah, yang tadi, 100% jangan muter lagi. manusia. Dikelirkan Kan dulu bahas yang tadi, itu. Bun. Dikelirkan tadi dulu yang ngomong tadi, Bun. 100%. Dikelirkan dulu. Dikelirkan dulu, Bun. Dikelirkan dulu itu masalahnya, gitu loh. Bantah dulu data saya di Yohanes 20 nomor 17 ini. Itu perkataan Yesus, bantah juga dengan perkataan Yesus. Jangan perkataan Paulus, perkataan Yohanes, perkataan Lukas, jangan. Yesus sendiri yang berkata. Di Lukas Nggak, atau itu Yesus kan saksi dari ini bukan Yesus yang berkata. Ini perkataan Yesus di Yohanes 20 nomor 17 tinta merah. Yesus Kata Yesus, kata Yesus. kata Yesus Itu kepadanya. Yesus, Iya, janganlah kata Yesus engkau memegang kepadanya. aku, katanya. Janganlah engkau memegang Iya, aku. janganlah kau memegang aku karena Sebab aku belum ke belum rumah pergi Bapa. ke Bapa. Iya, Ya. karena dia belum naik. Aku Pergilah jelaskan kepada- kan, maksudnya karena dia belum sampai- naik. Waduh, mati tah. Bu, tolong Bu. Iya tuh, tetapi Yesus. pergilah kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudara itu huruf K itu huruf besar loh. Aduh, Mak. Kakak Ibu, ya, Yesus ini berkata, di ujung katanya dia berkata, ya, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus Iya, memang Bapakku dan Tuhan. Allahku. Apa yang dipermasalahkan di situ? Tuhan, Du. Kan Di Bapak, Firman anak, roh. Bentar saya temukan nih ya poinnya nih ya. Sebentar. Bapak, anak, Sebentar roh. Nopi, sebentar yang lain ya. Sementara Bunda sendiri mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Yang di tiada bawah Bapa. tap-tap layar ya. Ya. 200 lebih penonton tap-tap layar di Makanya bawah. saya dibantah sama saudara kami Nopi. Yohanes 20 ayat 17. Karena Bunda sendiri mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tiada Tuhan lain lagi. Paham itu? Di situ kesalahannya Bunda. Bukan saya ngada-ngada, karena Bunda sendiri mengaku bahwa Yesus itu Tuhan sendiri, tidak ada Tuhan lain. Itu perkataan Bunda loh. Saya nggak lupa perkataannya. Dari tadi saya mau jelaskan tapi nggak mau terima. Lanjut Nopi, Kan lanjut. saya tidak mau terima, Bang. Makanya menafsir ini keseluruhannya. Kakak pakai tafsiran, Kak. Silakan, Kak, tunjukkan tafsiran sama saya, Kak. Bible-nya pakai tafsiran, Kak. Silakan, Kak. Nggak boleh ditafsirkan loh ini, Bible ini. Bible itu sendiri loh, nggak boleh ditafsirkan katanya. Nggak boleh ditambah dan nggak boleh kurang katanya. Sesuai dengan teks. Jangan kau tafsir. Kakak ini gimana Iya. sih? Kan beda iman, dogma kalian kan terjemahan. Kalau Bible kami sendiri yang dogma kami mengatakan bukan nggak boleh itu. ditafsir loh. Mbak, sebentar ya. Ini nggak paham tentang tafsir masalahnya. Supaya bisa paham tentang tafsir, Bun, saya mau tanya lagi sekali nih. Bunda tamatan apa sih terakhirnya, ijazah terakhir? SD. SD? Iya. Oh, pantasan. Cocok Berarti lah. belum paham tentang tafsir ya. Jangan kata-kata tafsir. Tafsir itu paham tidak? Yang kata lain dari bahasa Indonesia itu namanya tafsir. Kita bawa lari ke bahasa Indonesia. Ya, ibunda dari apa ibunda ya di Eropa di bahasa Indonesia teks aslinya. Nanti sampai Eropa bunda itu tafsir dengan bahasa Eropa. Mau Amerika, mau Perancis, Inggris, Argentina. Itu namanya tafsir. Kalau sudah masuk ranah bahasa Indonesia, apa yang mau ditafsirkan lagi? Sementara bunda ini sudah di Indonesia. Itu sudah ditafsir oleh BBBI. Itu loh, jangan bilang tafsir. Tertawa semua oten-oten di bawah kata tafsir itu. Sementara Bible sendiri sudah tafsir bahasa Indonesia. Terjemahan maksudnya. Begini, Bunda, aku bentar, Bunda. bentar, Bang Bagus. Aku jelasin deh. Begini, Kak Pinky, kalau kita merujuk dalam Tanah atau Taurat, kita bisa merujuk Talmud, buku Talmud, ya. Penjelasan dari ayat-ayat di dalam Taurat itu ada di Talmud itu. Sekarang, kalau Anda bilang ditafsirkan,
berarti ada buku lain yang memang bertugas untuk menjelaskan isi Bible secara detail. Di saat Anda menafsirkan itu, bukunya mana? Siapa yang menafsirkan? Siapa yang memperjelas ayat-ayat Bible ini, mendetilkan maksud ayat-ayat Bible itu mana datanya? Kalau tanah Anda Talmud, Al-Quran Anda, tafsiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan lain-lain, Ibnu Jalalain, banyak. Sekarang di saat Anda mengatakan penafsiran Bible seperti itu, Anda berpatokan pada tafsiran siapa? Bukunya mana? Itu loh Kak Pinky. Ya, silakan Kak Pinky. Ini aja. Silakan. Anda Aku bantah yang ayat tadi 17. Aku bantah kan di sini kamu bilang bapakku, bapakmu. Aku bantah dalam kitab Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Kan kamu permasalahkan itu toh. Aku dan Bapakku, Bapak adalah bapakmu. satu. Satu Aku apa? bantah Satu dalam pekerjaan. kitab Yohanes, Di aku situ, dan Kak. Bapa adalah satu. Aku adalah Bapak adalah satu. Satu apa? Satu pekerjaan. Perintah Bapak itu satu pekerjaan. Begini, Perbuatan, begini Kak. benar Nopi. Bunda Silakan. Nopi sama dengan begini. Bunda Nopi dengan ibundanya satu. Betul lah, orang anaknya kok. Saya Firdaus dengan bapak saya. Salah, Itu sesuatu penjelasannya betul. bukan seperti itu. Betul. Kenapa? Satu Satu keturunan. Kenapa? Saya Satu anak tubuh, dia. tapi Begitu, tiga Bun. tiga Itu, Bun. sifat. Penjelasan Anda Mana? salah. Oke, Kak Pinky. Satu tubuh, tapi Oke, tiga sebentar. sifat. Kak Pinky, coba di saat Anda menafsirkan ayat itu, Anda berpanduan dengan buku tafsir mana? No, bukan tafsir. Iya, Maaf, nggak salah. boleh Kak. Di dalam Bible Iya, sendiri salah. dilarang Tafsir, bukan tafsir. mentafsirkan ya nubuat-nubuat dalam kitab Maksudnya? suci berdasarkan kehendak kalian sendiri. 2 No, Petrus ini 1:20. ada sejarahnya kok. Masa di ini ditulis bohong? Kalaupun memang Oke tidak ada Kak, ini kalau Paulus, ada buku Yohanes, kamu buka penjelasnya. sejarah. Oke, sebentar Kak Pinky. Kalau Ini saya Anda selalu tanya nih. menyangkal itu, Sebentar buka. Kak Pinky, sebentar izin. Saya selalu tanya dengan teman-teman Kristen di saat kayak maksud ayat ini begini, maksud ayat ini begini. Mana buku yang menjelaskan tentang penjelasan ayat-ayat Bible? Harus ada panduan. Harus ada dasar, karena jelas di 2 Petrus 1:20 dilarang menafsirkan nubuat dalam kitab suci berdasarkan kehendak sendiri. Ada datanya, Bu. Bukan nggak ada. Kamu Ada harus itu di buka. Bible. Kalau memang Makanya ini saya tanya, bohong, di buka saat Anda sejarahnya. menjelaskan sebentar, dan Anda menjelaskan makna dari suatu ayat, mana buku secara detail yang menjelaskan tentang makna dari ayat-ayat Bible secara terperinci? Mana? Saya pinta. Di mana saya mesti beli buku itu? Karena saya ingin mempelajari. Mana datanya? Muslim semua ingin mempelajari. Kan ada yang mencatat sejarah ini. Bukan mencatat sejarah, Bu. Di saat Anda menjelaskan maksud ayat ini, mana buku pedoman Anda untuk menjelaskan ayat ini? Merujuk Iya, pendeta aku mana? kan sudah Pendeta tanya. gini, Aku kan gini. sudah bantah tadi. Gini, Kak Kamu Pinky, kan gini, bilang, Kak Pinky. Allahku, Bapakku, Iya, Allahmu. Anda Aku membantah. bantah dengan itu Sebentar, kitab Yohanes. sebentar, Kak Aku Pinky, dan Bapa sebentar. adalah satu. Sebentar, Kak Pinky. Yohanes 10 ayat Sebentar. 30. Yang dimaksud dengan Bang Bagus tadi atau Kak Novi tadi, kakakku cantik, sayangku, dengerin baik ya, sayangku, cintaku, dengerin nih kakak. Ya, tadi Kak Novi kan bawa data nih Kak. Terus kakak membantah dengan aku dan Bapak adalah satu. Terus tadi Bang Firdaus bilang, oh saya dan anak saya juga satu keturunan, satu kakak dan lain-lain. Oh, maksud ayat itu bukan seperti ini, maksud ayat itu begini-begini. Nah, penjelasannya kakak ini mengenai ayat yang bahwa aku dan Bapak adalah satu, oh maksud ayat ini tuh begini-begini, itu terterangnya di mana Ibu? Kakak, sayang, cantik. Di mana penjelasan tentang aku dan Bapak adalah satu itu di mana penjelasannya? Aku mau juga dong dipanggil cinta sayang sama Kak Lady. Maunya. Oi. Begitu loh kakakku, sayangku, cantik. Gitu Kak Pinky, kalau kita merujuk ke dalam Taurat, Tanah. Contoh nih, ada ayat-ayat yang sifatnya ambigu. Dia ada buku penjelasnya, namanya Talmud.
Nah, kalau Bible dengan kata-kata yang ambigu seperti tadi, aku dan Bapak adalah satu itu, di mana buku penjelasnya? Penjelasan tentang ayat-ayat Bible yang ambigu-ambigu seperti ini, di mana? Begitu, Kakak cantik. Gitu. Ya, kata kakak tadi, aku dan bapak adalah satu, ya kan kak? Dijelaskan dalam nomor 29-nya tadi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ah, Bapak itu lebih besar daripada siapapun. Mana mungkin aku dan Bapak satu tubuh, kakak, satu pekerjaan, iya. Gitu. Kak Pink, silakan Kak Pink, bantah lagi Kak. Kakak jangan comot-comot ayat, kok bisa satu perikop Kak, kakak ambil Kak. Baru kakak tahu artinya, gitu loh. Nah, sebentar Kakak Novi nih, Kalian Kak. tidak mau memahami lebih dalam. Lady satu manusia, rohnya Lady tetap Lady kan? Pikirannya Lady tetap Kakak, Lady kan? setiap Cuma ada satu manusia itu punya roh, pengertiannya. Kak. Kakak, setiap manusia Begitu punya aku dan roh. Bapak Kakak adalah punya satu roh, itu. Kak. Cuma sifatnya 3. Dia Kakak menambahkan Pinky, kodratnya, yaitu sebentar Kak. turun Kakak di dunia Pinky, ini. kakak, Begitu penjelasannya, kakakku, Kak. sayangku. Oke, kakakku, sayangku. Di saat Anda menjelaskan maksud ayat itu, Anda berpedoman dengan apa, Kakak? Kalau saya nih Muslim, Kak, saya menjelaskan Al-Quran. Iya. Saya merujuk ke dalam buku-buku yang Iya, aku kan menjelaskan. tadi kalian kan Sebentar, tidak Kak mau Pinky, izin mengerti. sebentar, kakakku, sayangku, cintaku. Nih, Kak, di saat ada teman-teman, kalian bertanya tentang Al-Quran, ayat-ayat yang ambigu, ayat-ayat yang memang tidak mudah dimengerti, ya Kak ya, ambigu, terjemahnya pun ambigu, dan Al-Quran, saya dan teman-teman Muslim itu merujuk kepada buku penjelasan. Namanya buku tafsir penjelas ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya nih, dalam buku Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Tafsir Jalalain. Gitu Kak, jadi kita itu di saat menafsirkan sesuatu ayat itu nggak asal-asal maunya kita, tapi kita merujuk kepada orang-orang pakarnya, ahli Quran, ahli hadis yang bisa menafsirkan dan jelaskan makna-makna secara detail di dalam Al-Quran. Di saat kakak menjelaskan itu, Anda merujuk buku penjelasan yang mana Kak? Berarti kan yang bisa menjelaskan orang-orang yang ahli teologi, ahli filsafat, ahli sastra, kan begitu. Ahli kristolog. Seharusnya kalau ayat-ayat yang ambigu seperti ini ada penjelasannya. Nah, pertanyaan saya di saat kakak menjelaskan itu, kakak berpanduan dengan apa? Begitu Ya, kami kan kakakku. hanya berpanduan di kitab kami, kitab suci. Nah, Kalau kamu iya, Anda menandakan berpandu. Oke, penjelasan makna-makna ambigu di dalam Bible, Anda mengacu dalam penjelasannya siapa? Penjelasannya ahli filsafat siapa? Atau ahli kristolog siapa? yang Atau mana, ahli yang ayat mana aku dan Bapak adalah satu? semuanya, semuanya. Ya iya, kan ada rasul-rasul yang menulis. Iya, Kak, itu kan dia menulis. Dia kan Iya. Sekarang pertanyaan saya, Kakak paham maksud ayat itu secara detail dan pasti itu dari mana? Ya dari kitab suci kami sudah tertulis. Kakak, sekarang saya minta nih. Sekarang contoh saya tanya nih. Contoh saya tanya. Contoh saya tanya nih, ya Kak ya. Ini ambigu nih. Ini ambigu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ini ambigu nih. Ini ambigu nih. Ini bahasa itu ambigu nih ya Kak ya. Ya. Nah, firman adalah Allah, tapi di yang satu dua entitas ini menjadi satu entitas. Ini kalau kita bedah bahasa Indonesia. Adalah itu kan kata penghubung ya. Di saat dia bersama-sama kok di firman itu jadi Allah itu sendiri. Nah, akan Ya iya dong. Nah, sekarang begini sebentar Kak Pinky. Di saat bahasa-bahasa yang ambigu seperti ini, perlu penafsiran. Yang menafsirkan itu biasanya para kristolog, para teolog, para ahli-ahli filsafat, para pembedah-pembedah Bible, bukan kita sebagai jemaat. Di saat Anda menafsirkan itu semuanya kakak sendiri, malah ini bla 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 bla, nanti Anda kena di 2 Petrus 1:20.
yang terutama bagi kalian ada dilarang menafsirkan, membuat dalam kitab suci berdasarkan kehendak kalian sendiri, kalian sendiri. Kenanya Sudah? di situ, Kak. Apa itu? Pahami ya, kakakku, sayangku, Iya, cantik. kan udah bahas tadi kan aku membantah yang kalimatmu itu tuh bapakku itu aku bantah kan dalam Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu. Aku mengatakan demikian. Terus kamu tanya apa? Nah, di saat Anda menyatakan dia itu adalah Bapak itu sendiri, mana? Anda memakai penafsiran siapa untuk menafsirkan Kan Yohanes ini 10:30 Alkitab tadi? kami kan cuma ada hanya satu kitab mengacu Iya, dari Alkitab. berarti Anda tidak boleh menafsirkan dong. Berarti Anda menafsirkan Momo sendiri dong. Iya, aku Jadi hanya jangan, berdasarkan berarti Alkitab jangan apa yang salahkan tertulis. kita, Kak, di saat kita menafsirkan semua mau kita. Karena tidak ada buku penjelasan tentang ayat-ayat Bible. Berarti Anda menafsirkan mau kalian sendiri. Berarti No. jika teman-teman Muslim menafsirkan semua mau kita, ya Anda jangan masalah. Karena juga tidak ada buku tafsiran tentang penjelasan terperinci dari ayat-ayat Bible. Itu resikonya. Lanjutkan, Api. Oke. Ya kakak, gimana? Ya. Berarti Yesus ini ada Tuhannya, Kak. Kan aku sudah kasih tadi 1 Korintus 8 ayat 6. Terus kamu bantah dalam Keluaran Iya, Yohanes aku luar 20. Yohanes 20 nomor 17. Apa kata Aku Yesus? bantah dengan Yohanes Iya, 10 ayat 30. Oke, aku membantah lagi di Matius 11 nomor 25. Apa kata Yesus itu? Bentar, aku belum buka. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, katanya. Matius berapa? 11:25. Kanopi jangan keras-keras, Kanopi. Dia cewek, Oke. Kanopi. Sama, aku pun cewek, Kak. Emangnya aku laki? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Yes. semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus yang kamu mau bantah apa ini? Ya, Yesus bertuhan. Ada Tuhannya. Yesus itu bertuhan. Nah, Tuhan dia kan mengatakan ini dalam kemanusiaannya. kemanusiaan lagi. Yang jelas dia mempunyai Tuhan. Bersyukur kepada Tuhannya. Langit dan Kamu bumi. tahu nggak kodrat, menambahkan Sementara kodrat, kamu mengatakan hakikat, Yesus itu tapi dia tetap Tuhan. Allah. Hakikat Kamu nggak tahu ada. nggak dia menambahkan kodratnya, Mana yaitu ke datanya? manusia. Mana datanya? Makanya aku jelasin Tritunggal, datanya kalian tidak mau kodratnya dengar. tadi? Loh, Oke, saya datanya buka. mana buka? Kejadian 1 ayat 1. Kejadian ini. Aku kasih datanya, kamu tidak mau baca. Kejadian ini kan apa namanya, kitab tanah Yahudi punya. Kamu nggak tahu ya sejarah kebangkitan dan kematian Yesus ditulis oleh Yahudi. Kitab Ibu ke Yahudi punya. Ya, Yahudi meludah kalian, tidak mengakui kalian Kristen loh. Tapi kamu buka sejarah dong, yang menciptakan, yang menuliskan sejarahnya kematian dan Oke, kejadian itu mana? Yahudi loh. Oke, di kejadian di mana? Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 1. Kejadian Bun, itu Bun. tidak Bunda bisa Nopi, ketemu Bunda Nopi. di situ, Bunda. Bang Bagus, Karena Bang di Bagus, situ Bang Bagus biarin. perpisahan, masalahnya Biar- pisah kata di situ sebentar. Di situ Bang udah Bagus, berpisah biarin. katanya. Aku paling seneng nih. Bang Bagus, aku paling seneng nih membahas kejadian. Lanjut, tolong dibacakan datanya. Aku paling seneng. Bentar, Bun. Bentar, Bun. Ya, Bentar, Bun. sini. Bentar, Bun. Ayo, dibacakan dengan dia. Bacakan, Bun. Ya, saya kejadian Ayo. 1 nomor 1. Pada Iya, mulanya, bacakan, Bun. Sampai 2, Bun ya. ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita. Meliputi samudra raya dan roh Allah melayang-layang Cukup. di atas permukaan Cukup. air. Cukup. Hanya kejadian Cukup, 1 ayat 1, cukup. belum lanjut di ayat Cukup. kedua. Cukup, Bun. Ini, saya bertanya lagi nih, Bun. Ya, aku lagi Tuhan bertanya. menciptakan, Tuhan menciptakan bumi dan langit. Bumi kosong, gelap gulita, samudra raya. Nah, pertanyaan saya, samudra raya ini posisinya di mana? Tempatnya di mana? Dan roh Tuhan melayang-layang di atas air. Air ini posisinya di mana? Sedangkan bumi kosong. Coba kasih penjelasan saya. Kalau Ibu kasih penjelasan yang bagus, saya transfer 25 juta.
Kejadian 1 ayat 1 itu tentang penciptaan ya, menciptakan, ya kan? Ini mau merujuk ke ini ya. Betul. Baru Di ayat Kejadian 2-nya, Bu. 1 Ayat ayat 2-nya 2 silakan. itu roh Ayat Allah. 2-nya. Melayang-layang di atas air. Ya, itu Pertanyaannya, air ini posisinya di mana? tentang roh Allah. Air, betul. Kejadian Airnya 1 di mana, ayat Bu? 3, Bu, berfirmanlah Allah. Bu, Tahu penjelasan Ibu, atau Bu, Bu, pertanyaan saya, air ini adanya di mana? Air ini ada di mana? Roh Tuhan ini melayang-layang di atas air. Air ini di mana? Sedangkan bumi kosong, belum ada Garis- isinya nih. Airnya di Kamu- mana? Kamu Airnya di mana, Bun? begini ya, garis besarnya aja. Begini gimana? Nah, garis besarnya gimana? Tapi garis Air itu besar di mana? itu Roh tentang Tuhan. roh Allah. Iya, Bun. Aku membahas Iya, ini. roh Tuhan. Kalian bilang mau jelaskan, Betul, saya jelasin, kamu yang banyak Bun. ngomong. Gimana ini? Coba. Belum kelar Oke, pertanyaan pertanyaan saya. jawaban saya, kamu bantah. Tidak, sebentar, biar dia ngomong, biar dia ngomong. Ya, biar dia lanjut. ngomong. Lanjut. Kejadian Silakan. 1 ayat 1 itu tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 itu tentang roh Allah. Dan kejadian 1 ayat 3 itu berfirmanlah Allah. Hah? Enggak ini Makanya- ukurannya kan? Bang Firdaus, Ayo lanjut, lihat, Bun. Bang. Lanjut, Bun. Iya, Lanjut, lihat, Bun. Bang Lanjut, Bun. Firdaus. Lanjut, Bun. Lanjut. Iya. Bang Firdaus lihat. Oke, silakan. Jadi itu ada 3 sifat. Penciptaan, Wah, roh, itu firman. cocomologi, tidak Ya seperti iya, terus disambung Yohanes 1 ayat Jangan 3. cocomologi di sini. Nggak bisa cocomologi, Kak. Aduh, aku bacakan Tahu nggak? data kalian tidak mau. Bentar, saudaraku, sebentar ya, Lai. Bun. Bentar ya. Oke, Bun. Bentar, Gini, bentar, Bun. bentar. Gini, Bang Bagus. Gini. Membawa narasi itu tidak ketemu, Bun. Sebentar dulu. Ibu ini cocomologi, dia langsung garis besar. Nah, yang ayat 1 itu penciptaan langit dan bumi, nomor 2 itu roh Allah, nomor 3 itu firman, ya kan? Itu kan mau kakak kan? Nggak kayak gitu, Kak. Ya ampun. Kakak ini kayak mana? Kakak sekolah di mana, Kak, dulu, Kak? Apa sekolahnya di emperan, Kakak? Aku tidak sekolah, makanya aku belajar. Makanya kakak itu, makanya belajar dulu. Makanya kapan Deta Tapi ngomong. aku jelaskan, kamu nggak mau dengar. Nggak bisa Kamu bantah lagi. menjelaskannya. Tidak mau mendengar penjelasan semuanya. Itu nanti akan merujuk kepada Yesus. Tidak ada. Aku Tidak kasih ada datanya, merujuk aku kasih kepada Yesus. ayatnya. Ada kakak merujuk kepada Yesus ini tentang kejadian ini. Di mana perkataan di sini? Inilah Yesus. Yesus itu satu. Itu sinkron dengan dalam satu Yohanes Yohanes 1 sinkron juga dengan satu Yohanes. Cocomologi, kakak. Saya tidak mau cocomologi. Bukan asumsi muncungmu di sini. Kenapa kamu tidak mau menerima perbedaan? Enggak, perbedaan dari mana? Kamu asumsi. Aku Yang bukan bicara asumsi, ayatnya yang tindakan. bilang di sini asumsi. Kalau asumsi aku mengarang. Kata Kalau asumsi tidak ada, Bible ini tidak keluar, tidak dicetak dan tidak diakui di dunia kalau ini asumsi. Oke. Gini, Bun. Balik ke pertanyaan saya, Bun. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Air udah diciptakan belum? Kalau air udah diciptakan, bisa dia. Tapi ini air belum diciptakan, Bun. Kenapa bumi kosong? Pertanyaan saya, air ini berdiri di mana, Bun? Letaknya air ini di mana? Yang katanya roh Tuhan itu melayang-layang di atas air Itu ini di mana? pemikiranmu Air Anda ini belum sempit. diciptakan. Bukan sempit, Bun, ini pertanyaan. Di situ dijelaskan, saya tanyakan, Bun, air ini di mana letaknya, Bun? Ini kalau ada Anda bisa jawab, saya transfer 5 juta, ini saya on cam. Lihat wajahku. Perikopnya Allah Ya. menciptakan Lalu- langit dan bumi serta Yang di bawah isinya. tepat Kamu layar. tanya air itu di mana? Betul, Bun. Logikanya Nah, di maka mana itu ya pertanyaan itu? logika lah itu, Bu. Sekarang begini. Iya, bentar kan ya, Bang, perikop ya. Allah Bu, menciptakan Bu, langit dan bumi Bu, serta isinya. Kamu tanya jangan dipotong air dulu, itu di Bu. mana? Bu. Nah, iya di mana? Sedangkan dia menciptakan bumi gitu loh. Ini bumi diciptakan sama dia, permulaannya bumi diciptakan. Sudah itu ada air, airnya di mana? Bumi itu kosong, Bu. Bumi Coba itu deh, kosong, pikiran belum bodoh-bodoh, ada bumi isinya. itu kosong. Langit Lah. kan masih berbentuk bulat dan kosong, toh? Iya, sudah itu ada Kamu samudra tanya raya. airnya di mana? Nah, Dan iya, airnya di ini mana? pemikiran aja Nah, deh. sekarang pertanyaannya, Bu, Ibu roh Tuhan itu melayang-layang di atas air, Bu. Melayang-layang di atas air. Air ini di mana letaknya, Bu? Di bumi atau di mana? Gitu loh. Ini logika yang bertanya, Bu. Saya orang bodoh, saya bertanya kepada Ibu.
Tuhan menciptakan bumi, tapi gelap gulita masih kosong bumi ini. Bumi ini masih kosong. Iya. Tapi roh Tuhan itu melayang-layang di Bumi atas air. Air belum itu di mana berbentuk letaknya? dan kosong, gelap gulita menutupi Iya. samudra raya, Iya. dan roh Allah Pertanyaan saya, melayang-layang samudra- di atas permukaan air. Nah, Yang iya, kamu air itu di tanyakan, mana air letaknya? itu di mana? Ah, Nah, Di mana coba? Saya transfer 5 juta kalau ibu bisa jawab. Di saya on cam, ya kan disaksikan oleh banyak. ini kalau termasuk yang di bawah. menjelaskan yang bodoh-bodoh ya, menjelaskan orang nggak pinter, pasti dia akan merujuk ke air itu di mana. Misalnya, oh di bagian timur sebelah sana, menjelaskan yang bodoh-bodoh kan. Nah, tapi kalau dia mengandung, dia Ibu, berarti Bu, cuma air kata ini, kiasan, Bu, tuh, berarti Bu, kamu di mana diletakkan di situ kiasan, Bu? Apakah itu kiasan? Kita, ya kan, apa itu kiasan? Bukan kiasan, Bu. Itu pernyataan Bible sendiri. Ini saya Tuhan, saya menciptakan bumi kosong, belum berbentuk, tapi saya melayang-layang di atas air. Airnya di mana? Itu pertanyaannya, Bu. Airnya di mana? Kalau ibu bisa jawab, saya transfer 5 juta, Bu. kalau Kontak. aku kan bilang aku mau penjelasin yang bodoh-bodoh. Kalau masalahnya air berarti dia pasti di samudra ya. Begitu pasti melayang-layang di atas permukaan air yang pasti di samudra raya. Iya kan? Ya, Samudra Raya ini di mana letaknya, Bu? Nah, itu ya. Samudra Kamu Raya merujuk ini- ke situ. Samudra raya itu di mana Bu. ya? Oh, bumi dulu pertama kali dibuat, bumi itu terletak di provinsi mana? Begitu maksudmu? Sebentar Bukan, Ibu. bukan begitu, Bu. Bukan merujuk Bukan ke situ. begitu, Kalau Ibu. pertanyaannya aku mencerna yang bodoh-bodoh bukan saja begitu. ya. Aku berpikir Bu, yang dulu. saya ini orang Bu, bodoh dulu. ya. Bu. Mengartikan. Sebentar saya jelasin ya. Dengar dulu nih, Kamu, dengar dulu. oh air itu Dengar dulu. letak Sebentar dulu. geografisnya di Aduh, daerah ini, nggak di bisa. daerah Mesir. Bun, saya jelaskan ya supaya Bunda bisa paham ya. Nih, di situ sudah mengatakan di dalam Bibelmu sendiri kosong. Kosong, tahu kosong nggak? Kosong Kalau tak ada tahu itu. kosong, kenapa di situ melayang-layang roh di atas air? Karena udah mengatakan di Bibelmu sendiri kosong. Di situ harus kau simak itu perkataan itu. Aneh kalian ini. Harus Bom-bom Edis bisa RK nggak mengulang bisa gitu loh, jawab, Bu. maksudnya ya. Saya transfer 5 juta. Saya Terus transfer kalau 5 dia juta berbentuk bom-bom bulat RK dan Edis, kosong saya tanya dan dia begitu nggak bisa. melayang-layang di atas air, itu apa masalahnya? Ya Allah, Bu, ingat nggak Bu? Jangan pakai ilmu 1 Korintus 4 nomor 10, Bu. Iya, enggak, maksudnya apa masalahnya kalau dia Bumi bumi berbentuk kosong. bulat? Memang bumi berbentuk bulat, itu juga dikatakan dalam Mana Bu? nubuatan Nggak ada bulat di sini, nubuatan Bu. perjanjian Ibu, lama. Ibu di sini nggak ada bulat, Bu. Nggak ada bulat di sini, Bu. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Iya, bumi belum Di berbentuk atas gelap permukaan gulita air. menutupi samudra raya, dan apa masalahnya kalau roh Allah melayang-layang di permukaan air? Nah, air itu di mana kok bisa? Jangan Air itu kalian melayang-layang merujuk di air permukaan itu di mana? air, Ini Bu. pertanyaan yang bodoh. Ini Jangan merujuk ke ini pertanyaan bukan air itu di pertanyaan mana. yang Emang kamu bodoh. bisa Ini menjelaskan air itu di penulisan mana? yang bodoh. Bukan pertanyaan yang bodoh, Kak. Pertanyaan bodoh Ini tidak penulisan secara bodoh. logika. Bentar ya. Pertanyaan yang Sama-sama bodoh ya. Saya minta jangan Kecuali bawa dia bodoh-bodoh. menjelaskan ini di daerah Saya mana, minta atau jangan lahir bawa di mana, bodoh-bodoh. tapi ini kan Saya minta jangan bawa bodoh-bodoh. Bunda sendiri aja maksud belum paham saya itu perkataan itu. bodoh. Maksud saya bukan orangnya yang bodoh, maksudnya pertanyaan bodoh enggak Bukan jelas. pertanyaan siapa-siapa, Bun. Pertanyaannya yang Sebentar. tolol, Kak, ya. Iya, Apa sebentar ya. air itu di mana? Iya, Air Bun. itu ya di samudra, di laut, di sumur. Aduh, di Kalau situ saya menjelaskan bukan seperti pertanyaan dari kami. Itu perkataan Bibelmu sendiri. Ibu sendiri yang bawa ayat Ya. 1. Ya, iya, Aneh kamu harus kalian menerima ini. itu karena ini kan sesuai dengan iman saya. Nah, ini bukan bicara Kalau- iman. Ya Kak. udah, Kalau terima tidak aja kan iman-iman sesuai kosong dengan iman itu. saya. Terima Makanya aja kamu doktrinmu jangan pakai, ya. karena itu sesuai Iya, dengan iya, iya, iman iya. saya. Malah saya hadapin Begitu. kalau orang doktrinnya kuat. Oke. Justru Kita- saya mau cari pendeta yang lebih cerdas nih. Sebentar, Bang Bagus sebentar. Oh. Oke, Ibu, saya bawa lagi kan. Saya masih membawa Matius juga, Bu. Tolong dulu kau buka dulu, Bu, Matius 7 nomor 15 sampai 23, Bu. Coba dulu. Matius berapa? Jadi terima kasih ya. 7. 15 sampai 23. Ayat Jadi berapa? terima kasih. Tap-tap lahir teman-teman di 15. bawah ya. Hal pengajaran sesat.
Yes, silahkan. Siapa yang diusir sih sama Yesus? Silahkan. Baca dulu. Dari 15 sampai Waspadalah ke terhadap 23 itu nabi-nabi perikop. palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sampai ayat mana ini? 23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Masalahnya di mana? Ya lanjut lagi sampai 23. Oh, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namaku, demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, engkau nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, siapa yang diusir? Agama mana yang pada hari terakhir memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, Tuhan? Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu. Ya, sebelum saya merujuk ke situ, ini tentang apa? Hal pengajaran sesat. Berarti Pada merujuk kepada tentang nabi palsu. Ini seruan untuk mengatakan kepada orang-orang yang membawa, memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus untuk mengadakan mujizat. Begitu. Iya, iya. Iya, Agama tapi mana sekarang? ini Pada bukan hari- merujuk, sebentar, bukan sebentar merujuk dulu, kepada Kakak. kami yang tidak Sebentar berbuat. dulu, Ini Kakakku. merujuk kepada nabi-nabi palsu, Kak. Oke. Pengajaran sesat, bukan Iya, merujuk kepada siapa agama yang diusir Tuhan. No, pernyataannya bukan seperti itu. Ini hal pengajaran sesat. Maksudnya seruan untuk agar kita jangan sesat. Ini tentang nabi palsu itu. Iya, diam dulu, biar aku terangkan, iya kan? Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan bernubuat atas nama Yesus agama mana? Kenapa? Yang mengajarkan, yang memanggil Yesus itu Tuhan, yang membuat mujizat atas nama Yesus dan mengusir setan atas nama Yesus. Agama mana yang mengajarkan? Nabi mana yang mengajarkan? Yang memanggil Yesus itu Tuhan. Siapa? Yang memanggil Yesus itu Tuhan ya kami. Di pasal 23-nya apa katanya? Nah, ya aku juga Ternyata kau aku jujur berani. juga ya. Yang Kamu mau memanggil nama melempar Yesus masalah Tuhan itu memang kami Kristen, tapi iya. dalam ayat ini bukan merujuk kepada ini tentang nabi palsu, Kak, yang memakai nama, tahu ndak, pakai Tuhan. Tahu ndak? Justru kalian itu seperti pendeta-pendeta aduh, kalian tapi itu. Ini apa terjemahannya bukan Aneh seperti kau itu ini. loh. Sebentar Bang Bagus biar aku menjelaskan. Sebentar Ini Bang. ini tentang nabi palsu. Hal pengajaran sesat, hal Oke. pengajaran sesat. Iya. Bukan kami. Ada manusia di dunia ini. Nabi-nabi yang mengajarkan Ada manusia di dunia ini merasa paling benar, merasa mengaku Tuhan, merasa mengaku nabi, tapi dia memakai nama Tuhan kami. Itu cerita dalam ayat ini, bukan di ajaran kami. Siapa? Agama mana? Agama Iya, mana? kami agama Kristen, tapi ini tentang orang, kan Kristen juga semua tidak ada yang, tidak semua, namanya kita manusia berdosa. Berarti ada hal-hal jahat. Ada hal-hal jahat. Jadi Tuhan peringatkan sebentar. nabi-nabi palsu akan muncul ke Mute dunia dulu ini. moderator, mute dia dulu. Aduh. Begitu penjelasan, jangan kamu harus terima statement data dari saya. ditampilkan ya, data. Sabar ya. Di Matius 7 nomor 22-nya apa katanya? Itu penerangannya. Pada hari terakhir, ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu?
dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kutanya, yang mengatakan seperti itu agama mana? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Yang memanggil Yesus itu Tuhan, itulah yang membuat kejahatan. Ajaran Nabi itu yang membuat kejahatan. Siapa? Cepat. Jawab, Kak. Nggak berani kau menjawabnya, Kak. Enggak, bukan, saya tidak mau jawab. Ini tentang nabi palsu. Ini cuma Iya, mengajarkan Nabi itu mengajarkan memanggil Yesus Tuhan. Iya, karena kan kenyataannya sekarang kan banyak yang Nah, nabi-nabi gini aja palsu poinnya. Yang kamu maksud mengataskan nabi nama palsu itu Tuhan. siapa? Ini loh firman Siapa nabi ini. palsu itu? Siapa nabi palsu itu? Siapa Yang nabi yang palsu nabi itu? yang manusia sekarang yang mengaku dia Ya, pendeta, contohnya yang seperti mengaku dia kalian. ini Itulah. tentang ini. Tapi Ini ajarannya kalau tidak. Tapi udah terjemahannya bukan nggak seperti punya yang kau ilmu katakan sama tadi. sekali. Benar-benar Ini sok nabi pinter, palsu, sok Kak. Aduh, tahu. sebenarnya kalian pahami, mar pura-pura tidak mau pahami. Ini baru Sebentar, Kak, Bang. judulnya hal pengajaran sesat. Jadi Iya, untuk betul pengajaran. iya. Ini Waspadalah ayat Tuhan, ini sebentar. ditulis di kitab Matius untuk mengingatkan kita sebagai manusia karena akan ada nabi-nabi palsu yang akan muncul dan Glambir diam dulu. membawa nama Tuhan. Glambir Makanya diam Tuhan dulu. bilang enyala Diam dulu ya Glambir ya. Ini memang pengajaran palsu. Pengajaran palsu tadi ini, nabi-nabi palsu tadi mengajarkan yang menyebut Yesus Tuhan. Dia yang mengajarkan. Ya, nabi palsu itu yang mengajarkan nama Yesus. Ya, dengan nama Yesus, Tuhan Yesus mau buat mujizat atas nama Yesus. Siapa? Pada hari terakhir tuh siapa yang mengatakan? Hari terakhir ini yang mengatakan Yesus Tuhan, yang berbuat atas nama Yesus siapa? Kok nggak kalian Kristen? Kok kamu nggak mengakui? Di nomor 23-nya jelas Yesus mengusir kalian. Dia tidak mengenal kalian. Ya? Jangan kau bilang. bukan tidak mengenal kalian. Namanya di dunia ini ada orang jahat, ada orang baik yang mengataskan nama Tuhan. Di mana datanya Makanya situ firman orang ini baik, orang dibuat. jahat? Di mana? Di mana datanya di situ orang baik, orang jahat? Di mana? Aduh. Sesuai realita lah, Kak. Ini dunia Ya udah realita kalau ini. jahat. Realita yang Realita loh. realita yang terjadi sekarang banyak nabi-nabi palsu mengaku dorang Tuhan. Tahu Dorang enggak? Tuhan. Ini tuh ayat ini Siapa karena ketika di zaman pada masa sekarang, terakhir, pada di penghakiman zaman- terakhir di ada zaman nabi-nabi palsu yang akan membawa Tetapi nama tidak ada nabi palsu itu tidak ada menyebut nama Yesus. menyebut nama Yesus siapa? Kamu kalian kan? Siapa yang menyebut nama Yesus selain Kristen? Ayo, nabi mana yang menyebut? Oh, Selain dia dari tidak Kristen. mau mengaku nabi palsunya Bukan itu saya si tidak mau Paulus, mengaku si sesuai Lukas. dengan persepsi saya ayat ini Saya jelasin sama kamu nih, ya. Diam, supaya kamu jelas ya. Yang menjelaskan seperti itu namanya si Paulus, si Lukas, itu nabi palsumu. Ya, data dari mana bahwa nabi palsu Hah? itu Lukas? Saya tanya kamu, ada data apakah dari mana? pantas? Bukan Dengar sejarah dulu, dengar, ya supaya tunjukin datamu. Tunjukkan datanya kalau Lukas itu nabi palsu. Apakah pantas yang dinama nabi ditidurkan bini orang? Apakah nama nabi perampokan, pencurian? Kau paham itu? Di bini orang pencurian. Sudah jelas-jelas di Bible kalian sendiri yang mengatakan mentidurkan istri orang. Gimana sih kalian ini? Inilah kalau orang Dan kita kurang lagi bahas memahami Yesus. tentang Kita lagi Biblenya. bahas Yesus ya. Aduh, Jadi jangan ada bahaslah nabi. menidur istri Diam dulu orang kau. ini. Diam Aduh, dulu, itu diam dulu. ngawur deh, ngawur. Diam dulu, ngawur. Bagaimana Tapi, Anda saya bilang kita dari Jatuh kalau memang ini benar-benar palsu. Hanya nabi kalian ya, hanya ajaran Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. ya Tuhan. Tidak ada nabi lain yang mengatakan itu, Bun. Hanya Iya. ajaran Kristen. Ya, Iya, jelas. tapi Sebentar, diakui loh, sebentar Kak. ya. Sebentar Glambir. Ya, Ini kalau bohong nggak diakui di dunia. pernah mengajarkan Yesus. Itulah yang kami koreksi sekarang, yang kami Ya, Islam pertanyakan. tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Buddha tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Hindu tidak mengenal Yesus itu Tuhan. Yang mengenal Hindu itu mengenal Sang Yang Widiwasa. Ya, Buddha, Konghucu tidak mengenal Yesus itu Tuhan. Yang mengenal Yesus itu Tuhan cuma satu, Kristen. Bahkan nabi-nabi, bahkan Kan nabi-nabi dogma palsu, beda, Kak. Dogma bahkan beda. nabi-nabi Kita ada palsu yang sejarahnya hadir loh, itu, bukan ngarang. yang mengaku tidak pernah membawa nama Yesus.
Bahkan nabi-nabi yang mengaku seorang nabi tidak pernah membawa Nabi Yesus. Yes. Yesus tidak pernah, kecuali Kristen. Ya. Kan pengajarannya beda, Kak. Dogma beda. Maksa mau Ya, disamain dogma dengan pula aku Ya, bicara coba dogma. pahami itu dulu, ada coba pahami dulu sejarahnya, kalimatnya di situ, ada Bun. Coba faktanya pahami dulu. mengatakan bahwa ini Paulus palsu. Apa coba kalian buktikan kalau Pahami mereka lagi, palsu? Bun. Pahami lagi, Bun. Itu kalimatnya, pahami lagi, coba. Ulang lagi baca, coba. Karena tidak ada, meskipun nabi-nabi terakhir yang mengatakan nabi palsu ya, tidak ada yang membawa nama Yesus Ya, selain Kristen. ya, benar. Ya, dipahami lagi itu Nabi ayatnya. terakhir Nabi Muhammad SAW ya. Saya jelasin nih. Hindu, Buddha diakuin bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang suci. Coba ada nggak orang Hindu, Buddha di bawah? Saya minta naik ya. Tanya sendiri. Karena saya kalau saya jelaskan, saya sudah baca kitabnya. Nggak ada menyinggung. Maksudnya gini ya, Memang kami tidak mengakui Nabi Anda. Kami mengakui kok. Kalian kan keturunan Ismail. Kami mengakui kok. Ada di kitab kami. kok baca di sini kakakku. Aduh, tolonglah ya Kak. Kita di sini berbicara Matius 7 ya, 15 sampai 23. Yang diusir Yesus itu siapa? Yang memanggil Yesus itu Tuhan. Sekarang di zaman sekarang yang manggil Yesus itu Tuhan siapa? Kalau nggak kalian kakak, jangan kau bicara tentang pengajaran palsu. Ya Bible kamu itu ajaran palsunya. Nah, kamu bilang tidak boleh mengajarkan yang palsu. Baru tadi kamu mengatakan Bible palsu. Gimana sih? Nah itu, ya ini Yesus sendiri yang berkata, yang mengajarkan tentang Yesus itu Tuhan, ya kan? Yesus itu Tuhan katanya, dan berbuat mukjizat atas nama Yesus katanya. Yesus tidak mengenal, nyahlah kalian dari hadapan. Berbuat Boleh kejahatan, aku jawab? membuat kejahatan. Siapa yang mengusir Siapa yang Yesus usir? Orang berdosa. Orang Yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, itu yang diusirnya. Yang memanggil, Iya, orang berdosa yang tidak mengenal Yesus. yang memanggil Iya Yesus kan, Tuhan. kan Bun, seperti jangan itu. dibalik, Bun. Jangan dibalik. Kalau Orang Bunda berdosa. dibalik, itu enggak ketemu di situ konteksnya. Bunda Enggak lah, membalik, ketemu lah, mau Pak. perkuatkan Yesus itu Ketemu, Tuhan tidak bisa, Bapak Bun. ini. Di Ketemu situ orang berdosa. aduh, gimana bisa ketemu konteksnya? Coba Kan gini kalian loh. tanya siapa dengar yang ya. diusir oleh Tuhan? Saya Orang cuma satu berdosa. kali loh saya dengar ya. Saya nggak mau lama-lama saya dengar itu. Cuma saya dengar begitu, saya dengar, oh ini. Itu harus Bunda itu paham. Kalimat perkataan itu harus paham. Paham enggak? Kata kalimat yang Bunda baca itu harus paham. Coba dibaca Itu ulang Nopi, itu- datanya coba. itu Coba baca loh. ulang Nopi, datanya coba. Oke, yang dari 21 aja ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, selesai. Jelas, Bun? Jelas, Bun? Kan aku bilang siapa yang Tuhan usir kan? Yang Yesus Yang usir. memanggil namanya Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, Perkataannya di sini, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. iya, kamu nggak Dalam pahami sorga. dulu. Bukankah setiap orang, bukan Bukan setiap orang kan? Bukan setiap orang. Ya, bukan semua orang ya. Ini bahasa Indonesia yang benar ya, yang nyeplak ya, yang pasaran ya. Bukan setiap orang menyebut Yesus itu Tuhan masuk ke dalam Tuhan. surga. Tapi melakukan. Ya wajar Bun, Bunda Nopi, Bunda Lady. Bunda Dia seperti ini kan lulusan SD, jadi enggak Iya, paham cocok dengan lah. bahasa Makanya Indonesia, nggak wajar kebanyakan. Bun. Pertanyaan belajar di emperan dia, kena kayu kan. Iya, bukan setiap orang. Iya, bukan setiap orang yang bukan setiap orang, berarti di sini bukan setiap orang, bukan semua ya. Iya toh? Berarti tidak semua orang yang
Berarti balik ya, bukan setiap orang. Berarti tidak semua orang yang berseru. Diam kau. Terus Ini yang memanggil Yesus nama Yesus mengatakan. siapa, Bun? Iya, Bun, kan di sini bukan setiap orang, nak bilang semua yang setiap memanggil orang. tuh Yesus itu Tuhan siapa, Bun? Yang ya kami. Nah, tidak Iya, setiap kamu orang enggak. kan? Ya, Bukan bukan setiap setiap orang, orang kami- berarti Itu- menunjukkan kepada Itu memang penyesat. kami. No, Penyesat bukan itu. di sini dia bilang bukan setiap orang berarti enggak Memang semua. bukan setiap orang. Ini Sekarang ku ditujukan tanya, sekarang ku kepada tanya. orang-orang Di lima yang agama, mengaku di lima agama ini siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Hanya Kristen yang tidak. iya, tapi dari awal katanya dia bilang bukan setiap orang berarti ini konteksnya betul. tidak semua manusia. Rubah lagi ya, ganti aja manusia bukan setiap Mute dulu, manusia. mute dulu dia, nih biar ku jelaskan dulu sama dia. Kak Gelambir, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, ya. Di lima agama ini, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, ya, hanya Kristen yang memanggil. Yang 4 agama ini tidak pernah memanggil Yesus itu Tuhan. Kan bukan setiap orang. Bukan setiap orang, tapi yang melakukan kehendak Bapaknya. Yang 4 agama ini melakukan kehendak Bapak di surga enggak? Itu yang masuk surga. Boleh aku sekarang? Dan dijelaskan lagi di nomor 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan katanya. Berbuat mujizat atas namaku. Ya kan? Mengusir setan atas namaku. Apa katanya di 23? Dia akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kalian, mengenal kamu, enyahlah kau. Kalian semua buat kejahatan katanya. Itu kata Yesus. Boleh saya? Silakan. Jangan kau pelintir lagi, silakan. Aku tidak pelintir. Dari awal kata Namanya. bukan. Dari awal kata, enggak aku bicara kamu ngomong. Kau bilang kau nggak pelintir, tapi jelas ini hanya Kristen yang ditujukan ke Kristen, bukan ke Islam, ke Buddha, ke Hindu, Konghucu, tidak. Hanya ke Kristen dibilangnya, karena hanya Kristen yang memanggil dia Tuhan. Iya memang Yesus Tuhan karena dia bilang di sini bukan setiap orang berarti tidak semua orang sayang. Tidak semua orang. tidak Aduh, kamu mengerti bahasa Indonesia enggak? Kalau bukan berarti tidak semua orang. Tidak semua orang, Bun, hanya Iya, kalian aja siapa yang jago memanggil bahasa Yesus Indonesia di sini Tuhan. tadi bilang. Kalau bukan Iya, berarti iya betul, tidak semua tidak orang yang memanggil Yesus semua Tuhan, hanya orang Kristen. yang berseru kepadaku Tuhan berarti tidak semua lah. Berarti Iya, menuju hanya pada Kristen doang, orang-orang betul. yang melakukan perbuatan Ya, ini. termasuk saya Iya, juga. hanya Kristen doang yang melakukan Termasuk perbuatan saya ini. juga. Oh, ini enggak ada bilang individu siapa tapi bukan setiap orang. enggak. Satu Iya, kelompok termasuk itu. setiap saya orang. juga. Hanya Tidak Kristen memanggil doang Berarti yang Yesus dari memanggil awal Tuhan. sudah Yesus bilang Tuhan. bukan berarti bukan setiap kalian- enggak semua kalian manusia, adil. weh. Aduh, Kalian adil, pahami biarkan dulu satu ayat ayatnya. satu yang di atas. Ya, Bunda Prisko sudah cukup ya. Kita Oh, ada ya, batak silakan. toba ya. Batak Toba ya, silakan, Mute silakan. dulu, Pris. Enggak. Mute dulu. Kita Jadi ada terima batak kasih toba. ya untuk teman semua. Jadi artinya biar kalau memang mau diskusi, biarkan dulu Rizky Sob sama Novi yang berbicara tadi. Biar enak gitu, jangan dipotong. Enggak, udah cukup Bang, dia. Bang, sebentar, ya, Udah sebentar. cukup dia. Silakan Bang Artinya Batak gini. Toba sama Novi. Silakan menanggapi Bang Batak, begini, Bang tema. Batak. Kembali ke Enggak, tema saya ya. sebenarnya Oke, pernahkah ya? Oke, kalau memang kamu mengatakan pernahkah Yesus menjadi Tuhan, itu sebenarnya dari yang disampaikan si Rizky tadi itu, saya setuju yang disampaikan dia. Oke, saya ambil dari cara yang lain. Ya, dari cara yang lain saya ambil bahwa Yesus itu Tuhan. Ada saya anggap aja ini dari pengakuan dari yang bukan kita sebagai manusia dan yang lain. Nah, kemudian di Injil Matius di masa percobaan Yesus di padang gurun, Yesus berbicara kepada iblis, apa katanya? Hanya kepada Tuhanlah engkau sujud dan menyembah. Itu di Matius. Datanya bang. Kemudian Datanya bang. oke, ya, bentar. Pelan-pelan kita Di ya, sini kita pakai diskusi data ya, kan, teman-teman, bukan ya. menghujat ya. Iya, di sini pakai data, Bang. Oke, Nggak boleh kita diskusi asumsi kan. di sini. Saya mau kita Pokoknya sepakat, di sini bang, bentar bang Toba. Di sini walaupun dia Muslim, kalau menghujat tetap diturunkan sama hostnya, Iya. sama ininya karena apa? Di Ini sini kasihan sopan santun ya. yang punya room, yang punya formal. Di sini sopan Kasihan. santun, teman-teman. Bentar-bentar ditombak. Iya. Oh, bosan kita ditombak-tombak terus. Ya kan? Ayo, Iya. lanjut.
Saya setuju di situ, makanya tadi karena ada saya dengar tadi kata longor, bodoh, tolol, dihindarilah kata-kata seperti itu. Iya, makanya aku negur terus kan. Jangan ada kata-kata begitu keluar di roomku. Kak, Bang, kata bodoh dan tolol itu 1 Korintus 4 nomor 10 ada, Bang. Sudahlah, saya tahu Udah, nggak usah bahas itu, perkataan-perkataan nggak usah bahas. seperti itu bukan dari kita yang percaya sama Tuhan, bukan. Iya, Bang. Sekarang kita bawa Kalau kita sudah pintar, berarti kita tidak perlu diskusi. Oke, oke. Karena kita ada Tolong kekurangan, kembali ke tema ya. kekurangan, Bang Batak, Anda karena kan kita baru manusia naik. kekurangan batas berpikir, maka kita Batak, diskusi Batak, supaya Batak, dengan Anda kan diskusi baru saling naik. melengkapi gitu loh. Sebentar ya. Silakan moderator. Katanya mau ini tunjukin data. Silakan Bang, nggak usah narasi lain lagi. Silakan lanjut. Ya, kita harus sepakat dulu berapa gitu tadi? loh. Iya, Matius berapa tadi? Silakan, Bang. Mana, Bang? Matius berapa tadi yang kau bawa tadi, Bang? Oke. Sebentar. Ya, sebut aja Matiusnya, Bang. Jangan aku sama-sama buka kita, Bang. Iya, sebentar. Aduh, Oh, berarti nggak hafal Gimana data sih? ya? saya nggak menghafal, saya hanya cukup memahami aja cukup. Menurut Oke, saya oke, cukup. oke. Bilanglah nggak hafal, Di Bang. Matius 4 Nomor ayat 7. 7. Oke. Baca. Yesus berkata kepadanya, ini Yesus sedang berbicara kepada iblis ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Mohon maaf, ayat 8. Maaf ya, ayat 8. Iya, baca aja sekalian. Kan satu sama-sama aja tuh. Kan satu baris kan. Aku Iblis ada pula membawanya ke atas kau gunung. mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Dan Kesembilan, itu saya membawanya. kesimpulannya saya baca ya. Kesimpulannya saya baca ya. Bukan Kesimpulannya di ayat 9. Kalian semua, jangan kesimpulannya aja. Jangan coba-coba ayat. Dan Oke, iblis Yesus membawanya berkata, pula ke dengar atas saya gunung baca. dan Ya sangat. Allah. Begini mau diskusi. Oke, Saya silakan. baca. Silakan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 1. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sementara iblis sedang mencobai Yesus. Oke, itu satu poin yang ke-1 ya. Yang ke-8. Moderator, aku sholat dulu ya. Kemudian, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Lalu berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Berarti engkau harus menyembah Tuhan. Di mana pernah iblis menyembah Yesus? Itu jawabannya di Markus, ya. Jawabannya ada di Markus. Di Markus di Markus 3 ayat 11. Silakan. Di Markus 3 nomor 11. Ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh bersungkur di hadapannya, ya kan? Ya. Ya. Berteriak, engkaulah anak Allah. Oke? Oke. Aku bantahnya, Bang. Coba, Bang. Di Bentar, biar Yohanes. saya simpulkan dulu Iya, begini loh. aku Nanti membantah, kalau Bang. saya udah selesai, saya sampaikan Oke, ke moderator gitu Ya, loh. aku Biar enak bilang, diskusi. Sebentar dulu, anak Batak. aku membantah. Abang sebentar dulu, Oh ya, Novi. silakan, Bang. Batak, kamu Kristen ya? Iya, Kristen. Oh, silakan lanjut. Lanjut Novi, ya. Oke. Oke, Jadi ya bentar Bang ya, aku membantah Abang di Yohanes, ini masih Yohanes 20 nomor 17 Bang. Itu perkataan enggak, Yesus tadi sendiri, kan Bang. enggak, jangan ke situ bantahnya. Bantah yang saya sebutkan. Tadi kamu bilang kan, apakah Iya. Yesus pernah jadi Tuhan? Saya jawab dengan konteks ayat seperti tadi. Ya, Apakah itu tidak merujuk kepada Yesus? ya ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes 20 Iya, nomor yang 17. saya bahas tadi supaya kita fokus. Nanti kalau kita mau ganti lagi, nanti ada lagi ayat yang Disanggah mengatakan dulu, di Bang luar daripada Batak. ini. Biar disanggah dulu, Bang. Bebas orang mau membantah apa aja, Bang. Jangan diatur. Orang mau membantah itu bebas, jangan kamu atur. Selanjutkan, Novi. Saya membantahnya. Sebentar. Begini ya, Bang. Saya mute dulu ya. Ya, Biar kata Kak Novi bisa berbicara. Kata Yesus kepadanya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, katanya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan berkatalah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, ya, kepada Allahmu dan Allahku, Allahku dan Allahmu. Ah, itu Bang. Yesus berbicara sendiri itu Bang. Dia bertuhan Bang, ada Tuhannya. Bapaknya, Bapakku dan Bapakmu katanya. Allahku dan Allahmu Bang. Silakan Bang.
Terima kasih ya. Jadi artinya yang saya sampaikan tadi itu bahwa di ayat Matius tadi, ayat Matius tadi, Yesus menyuruh bahwa engkau harus menyembah Tuhanmu kepada iblis. Kemudian di Markus datang lagi iblis, roh jahat menyembah Tuhan. Kesimpulannya di situ dari judulmu ini, pernahkah Yesus menjadi Tuhan? Dari konteks penyembahan iblis itu, dia sudah menjadi Tuhan di situ. Karena iblis itu menyembah dia dan sujud di hadapan dia. Oke, saya beranjak lagi mengenai pernahkah Yesus menjadi Tuhan. Oke ya, nanti kalau kamu menyimpulkan seperti yang di kitab Yohanes itu, oke, saya nggak masalah itu kamu artikan seperti itu. Tapi intinya tadi saya ingin apa yang tertulis di judul ini bisa saya katakan pernah. Pernahnya di mana? Seperti penyembahan oleh iblis tadi. Kemudian ada lagi di ayat Matius, Pak. Kita baca ya. Di Matius. Oh, di Markus. Di Markus lagi dijelaskan mengenai pernahkah dia menjadi Tuhan? Bahkan jadi Allah itu sendiri pernah menurut orang Farisi. Akan saya berikan ayatnya. Ya. Di Markus 2, mohon maaf sama-sama kita membuka di Markus 2 ayat yang kelima. Ya, ini pendapat tadi saya buat Tuhan itu dari cara iblis. Maka Yesus disebut sebagai Tuhan. Kemudian dari kaya orang Farisi disebut dia bahkan Allah. Di Markus 2 ayat 5. Mohon maaf ya. Di situ nggak nyambung, Bang. Karena yang menuhankan Yesus itu cuma iblis. Loh, berarti tadi kan kalau abang pernahkah menuhankan Yesus, berarti abang ini sama dengan iblis. Itu kesimpulannya, Bang. Itu Terus urgensi kamu. Iya, paham konteksnya dulu. Yang menyembah Yesus itu iblis. Abang mau disebut iblis? Apakah cuman jangankan cuman manusia, iblis pun takut abang sama mau Yesus. disebut iblis? Berarti abang Ya. sama dengan iblis. Oh, bukan. Artinya kamu dalam konteks Katakan tanya iblis dulu menyembah Yesus. Gini, Bro. Menganggap Bro. jadi Tuhan. Bentar. Waduh, Pernahkah abang di Yesus situ nggak menjadi ketemu Tuhan? lagi konteksnya. Paham di situ konteksnya, Bang. Abang ini nggak Pernahkah paham Yesus sama sekali lagi konteksnya. Judul bukan mengatakan. Coba, Pernahkah Yesus iya, menjadi coba. Tuhan? Berarti abang, ya. Berarti abang setuju bahwa iblis ini menuhankan Yesus. Oke, saya balik Setuju. logikanya. Ya? Saya balik Berarti setuju logikanya. kan? Hah? Saya balik logikanya. Berarti Menurut abang saya, sama matahari itu dengan panas. iblis. Contoh. Jangan Dengar bawa dulu, lari ke kata matahari diskusi. panas. Begini lagi kita nggak dikasih Jangan buka. bawa lari kemana-mana. Kalau abang, konteksnya yang menyembah, kuda abang sendiri mengatakan menyembah, ya. Yesus, iblis menyembah Yesus. Kenapa abang Pengakuan bawa lari iblis. ke matahari? Aduh, abang jangan usah saya muter-muter membuat ayat deh. contoh. Gini, Nggak usah kalau bawa menurut contoh, saya nggak usah bawa matahari contoh. panas, menurutmu Saya nggak matahari perlu pakai panas, contoh, Bang. Apakah saya sama dengan kamu? Bang, saya nggak perlu pakai contoh kalau saya. Karena saya ini orangnya masalah pembahas kalimat. Apa pemahamannya dari tadi kok Bang, abang bicara. jangan bawa-bawa contoh ya. Saya tidak perlu dengan contoh. Kalimat contoh itu jadinya ricu. Yang sudah Makanya jelas-jelas, jangan simpulkan. yang sudah jelas-jelas iblis menyembah Yesus, menganggap Yesus ini Tuhan. Berarti Kalau abang ini kamu- sama dengan iblis, gitu loh. Paham dikit lah. Aduh, Itu gimana sih kesimpulanmu. kalian? Saya ingin menjawab Ya karena kesimpulan judulmu. kamu seperti itu. Kamu bawa narasi iblis menyembah kepada Yesus. Ya benar. Kamu kan Bukan saya judulnya? yang narasi. Apa judulnya? Apa judulmu? Kamu yang Apa narasi. judulmu? Kamu yang Baca narasi. dulu judulmu. Baca judulmu. Yo, justru Baca dulu, judul baca itu dulu. sudah jelas, Bang. Gimana Ah. sih? Kamu sendiri Pernahkah nggak paham Yesus- perkataanmu Bang sendiri. Novi ini apa bapak ya? Justru itu kamu tidak paham konteksnya. Kok Lu nggak harus paham. Pernahkah? Dengar sebentar. Kasih waktu saya 1 menit. Kasih saya waktu Jangan 1 kemana-mana. menit. Selesaikan konteks itu dulu. Berarti abang ini jadi iblis juga. Enggak. Pernahkah? Karena abang sendiri bawa di ayat itu, berarti abang ini sama dengan iblis gitu loh. Harus paham Kalau di situ. saya makan nasi, kamu juga makan nasi. Masa aku sama dengan kamu orangnya? Gimana Begitu sih? loh orangnya. Jangan bawa kemana-mana. Saya bilang jangan bawa kemana-mana. Saya tidak terima itu. Saya Jadi tidak kalau terima iblis kamu. Bukan gimana. Karena konteks yang kau bawa itu, yang kau baca barusan itu, iblis menyembah Yesus. Kamu sudah menganggap Yesus itu Tuhan. Ya? Berarti Karena kamu judulnya sama kan dengan tadi- iblis. Begini,
Apanya Chris, yang kau udah begini? ngasih penjelasan, Coba kamu harus kau, sangkal. Saya harus kasih kau paham itu ayat-ayatnya. dulu. Kau paham itu yang kau baca itu dulu. Jangan dulu Apakah kalau narasi. Kau apakah paham kalau dulu. iblis Paham apakah dulu, kalau paham iblis dulu, menyembah paham dulu. Tuhan, apa saya menjadi Paham dulu, iblis? belum punya ilmu kamu. Paham itu? Belum punya ilmu kamu. Nah, kau yang tidak punya ilmu. Paham, paham, Dulu paham, paham. tadi, pernahkah Yesus menjadi Tuhan? Coba, Nah, jadi kalau panik ada ya, berapa Nopi. orang di bawah? jangan panik, jangan panik, jangan panik, Woi, ribut, Ya. ribut. jangan panik lah. Bukan panik, siapa yang Bu. panik? Abang Jangan Bu, panik. Abang Batak. Sekarang kamu baca lagi lah, ulang dari awal. Coba. Bunda Nopi. Saya menyimak dari tadi. Bunda Nopi. Ya, perkataan kamu Bunda itu. Nopi monitor. Ya, monitor. Bunda Nopi monitor. Monitor, Bang, monitor. Suruh baca ulang lagi. Suruh baca ulang lagi Bang Baca, Batak baca, Toba Bang. tadi itu. Kau yang ke bawah Ulang. tadi, Bang. Oke. Baca dari pertama tadi. Sebelum saya baca, ya jangan ada yang motong. Baca aja, buka aja. Berapa tadi? Matius Iya. berapa tadi? Pernahkah judul kalian kan pernahkah Yesus menjadi Tuhan? Ini kan Iya. judul kan? Iya, benar. Iya kan? Menurut Alkitab, Yesus pernah menjadi Tuhan dari percakapan Yesus dengan iblis. Kalau Yesus bercakap dengan iblis, apakah saya menjadi iblis? Betul. Coba baca Itu lagi dulu. Bang. Enggak. Baca lagi Kalau Bang. saya Betul. Emang iya kalau betul. iblis, Betul. kalau Allah, Tidak kan- bisa kau jauh lari, enggak bisa lari dari kalimat itu, saudaraku, karena kamu sendiri. Waduh, gimana sih? Aduh, saya aduh. kasih ayat samamu karena kalian nanya. Coba Bang, bacakan. kau paham Bacakan nggak? dulu, bacakan dulu. Kamu paham nggak Bacakan kalimat? dulu, bacakan dulu. Pernahkah tuh Yesus menjadi Tuhan? Itu kan judulmu. Hmm, Menurut Bible ya. Menurut Injil ya. Saya Dan kasih Injil, ayat. Bible. Bacakan Bang. Bunda Nopi monitor, jangan dipotong. suruh baca lagi. Saya memberikan ayat itu supaya judulmu terjawab. Abdul. Kau baca aja, Bang. Kau baca aja. Berarti ya iblis menyembah Yesus, ya kan? Iblis menyembah Yesus. Kamu kan manusia. Apakah kamu iblis? Gimana sih logika kalian itu? Kalau Iya, aku makan kau nasi goreng, kamu mengatakan, makan nasi kau goreng. mengatakan, ya kan? Ini yang nggak punya ilmu sama sekali nih. Perkataan Bibelmu sendiri kamu bantah. Sementara di situ iblis menyembah kepada Yesus. Ya, Itu kan? ya. Karena dia menyembah berarti kamu menganggap Yesus itu Tuhan. Jadi Ya, aku iblis. Aku tanya kamu, karena iblis menyembah kepada Yesus berarti Yesus ini Tuhan yang Itu kau ketika anggap. matahari panas, lalu aku menjadi kau. Dari mana ceritanya itu? Kenapa kau bawa lari-lari kemana? Itu kalimat-kalimat dari Bibel kamu itu kamu belum paham. di sana supaya judulmu terjawab. Tidak Abdul. boleh ke situ, tidak boleh ke situ, tidak boleh ke situ. Pernahkah Justru kau Yesus yang menjadi tidak Tuhan? paham sama Di berapa, sekali Bang? dengan konteksnya. Di Matius berapa Bang? Di Markus berapa Bang tadi itu Bang? Pernahkah Markus Yesus- berapa Bang? Bang, Markus berapa Jangan Bang? kalian lari-lari. Aku bacain. Itu Bang, hanya Bang Bata. menjawab judulmu Bang Bata. Abdul. Bang Bata. Coba di Markus berapa? Markus berapa yang kamu bacakan? Tidak berani dia Aku buka sebut. data nih. Matius berapa? Matius. Ah, Matius. ayat berapa? Matius. Matius. Mata. Ya sabar dibaca. Cari Abdul. Iya Bang. Santai Bang. Santai. Tegang boleh Bang. Tegang boleh Bang. Yang perlu kondusif. Ini aku buka nih. Iya. Oke. Biar jangan dipotong-potong. Jadi Iya, supaya nggak dipotong. terjawab judulnya. Bunda Nopi Kan monitor. poin- Bunda Nopi Poin monitor kita ya. kan supaya judulnya terjawab kan. Iya, Bunda Iya, Nopi silakan. monitor. Ya. Yesus. Ayo. Coba Matius 4 Eh, ayat 10. Ayat 10. Ya. Oke, tar. Apa ini? Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Oke. Artinya dia menurut Bapak bagaimana pemahaman di situ? Ya Allah lah, Tuhannya Yesus ya Allah.
Lanjut baca, lanjut. Soalnya di situ iblis menyembah ke Yesus. Lanjut ya. Bukan, oke, sebelum ada kata Yesus, bukankah di situ Yesus menyuruh menyembah kepada Tuhan supaya jangan lari dari topik, maksud saya. Iya. Apakah Yesus sepakatkah di situ Pak Firdaus ya? Saya sekarang ngomong sama Pak Firdaus. Tolong jangan dibuat jadi 1 lawan 5. Oke, silakan Pak Firdaus. Iya. Biar apa? Kita diskusi santai aja. Ya, jangan dipotong-potong. Oh iya bang. Jangan lupa ngopi bang. Aku ngopi nih bang nih. Nah. Aku makan sate. Oh enak tuh, sate apa itu? Kambing. Sate Padang. Oh sate Padang. Nah, jadi bangnya, oke, di tadi yang saya kasih itu Matius 4 ayat 10 itu Pak Yesus mengatakan supaya menyembah Tuhan, iya kan? Nah, kemudian itu tersinkron di Markus 3 ayat 11. Bentar bang, aku bacakan dulu ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat ini menceritakan momen Yesus menolak godaan iblis dalam percobaan ketiga, di mana iblis menawarkan kekuasaan dunia jika Yesus menyembahnya. Yesus menolak dengan merujuk pada tulisan suci yang memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah saja. Iya. Bukan menyembah Yesus, tapi ke Tuhan Allah saja. Berarti bukan Yesus, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi poinnya di Markus 3 berarti kan ayat Yesus 11. itu bukan Tuhan, Bang. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ini merujuk kepada Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Bukan kepada Yesus, Bang. Bang Batak Toba. Ini penjelasannya langsung, Bang. Ini penjelasan langsung, Bang. Saya bacakan. Saya nggak ngarang-ngarang, Bang. Sebentar, saudaraku. Sebentar ya. Menceritakan momen Yesus menolak godaan iblis dalam percobaan ketiga, di mana iblis menawarkan kekuasaannya di dunia jika Yesus menyembahnya. Yesus menolak dan merujuk kepada tulisan suci yang memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Tuhan Bapa saja. Siapa yang diperintahkan? Tuhan Bapa saja. Iblis disuruh menyembah Tuhan Bapa saja, bukan menyembah Yesus. Berarti Yesus memang bukan Tuhan. Iblis disuruh menyembah Tuhan kan? Bang. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul. Mari kita baca Markus Yesus 3 berarti ayat bukan 11. Tuhan. Jadi benar Bang. Mari kita baca Markus 3 ayat 11. Benar tuh, bentar Bang. Berarti dalil ini salah Bang ya? Tidak menyatakan Yesus Tuhan ya? Enggak, tadi kan poinnya apa lagi? Poin saya kan ada satu yang di situ disuruh Yesus itu adalah iblis untuk menyembah Tuhan saja. Aduh, Bang, ketemu enggak poinnya di situ? Abang sendiri mau bantah. Sebentar dulu, Firdaus. Abang sendiri mau bantah. Dengar dulu. Dengar supaya kau cerdas dikit lah. Nih ya. Apa nih kau bantah nih. Nih, temanya ini tadi kamu bilang saya bantah ini tema. Rujuk ke tema. Batak Toba sebentar, Bang. Gimana sih Bang Batako nih? Kalau 3 kali kamu mau cari poin di situ, sementara di situ tidak ada mengatakan Yesus itu Tuhan. Aduh. Santai. Iya udah. Oke. Ya Bang. Ya Bang Firdaus. Oke. Ya, Bang. Kita diskusi santai aja ya, yang enak aja ya Bang. Ini jangan apa, jangan serobot gitu. Oke. Jadi begini Bang. Sebentar ya. Sebentar. Coba minta sama si Toba dulu. Terima nggak si Toba ini? Kau ganti. Bang Toba, sedikit aja. Saya tambahkan sedikit aja. Nanti abang lanjut. Bang Toba. Bang Toba, izinkan saya nggak lama berarti kok. Ini, sedikit aja. Bentar. Bang Toba, berarti ini salah ya dalil yang Anda sampaikan tadi. Betul? Oke, aku Bantah sama aja dengan Yohanes 10 ayat 30, Bang. Jadi gini Bang Firdaus. Bantah aja dengan Yohanes 10 ayat 30. Bang Firdaus. Enggak, tadi Pak Firdaus. Sebelum Bapak tadi naik, saya buat itu Matius 4 ayat 10 bahwa itu digenapi di Markus 3 ayat 11, itu maksud saya. Oke, aku setuju dengan Bapak. Iya. Berarti dia tertolak Bang ya. Tertolak ya. Memang bukan menyembah Yesus di situ, tapi menyembah Tuhan. Iya. Nah, berarti Coba menyembah ya, ada suara anak kecil coba. Jadi gini Bang Firdaus. Mari kita baca Markus
Markus 3 ayat 11. Ayo Bang. Ayo Pak. Enggak, Coba Dek, oke. lihat dulu anak Sebelum kecil, suara sebelum kecil. ke Markus, Bang. Udah suara anak kecil. Sebelum ke Markus. Sebelum ke Markus, aku bilang sebelum Markus Nanti bisa yang dikatakan di Matius 4:10 ini berarti nggak sah Bang ya, artinya tertolak Bang ya. Di situ mengatakan bahwa tidak mengatakan Yesus itu Tuhan, betul Bang? Abang lanjut ke Yohanes. Oke, saya buka Yohanes berapa Bang? Markus. Sebentar Bang Firdaus, saya mau tambahkan dulu yang Matius 4 itu Bang. Nah, di Ayo. situ Matius 4 aja lah Bang itu, Kingdom, sabarlah, sabar. enggak, Coba nanti saya yang mana saya mau dengar nih ya. sama Bang Toba Bang, nanti. Bang King, coba minta dulu sama si Batak dulu loh. Si Toba Bang dulu. Batak. Nanti abang lanjut. Saya hanya minta sedikit aja untuk Izin apa enggak gitu loh. Jangan langsung masuk gitu. Coba izin dulu sama dia. Ayo silakan. Ya udah Kingdom Jadi apa? nanti abang Batak lanjut. Jadi gini Bang Firdaus. Ya. Matius 4 itu yang ketika iblis minta supaya Yesus menyembah dia, di situ kan Yesus berkata, hanya kepada Tuhanmu sajalah engkau harus berbakti, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau sebenarnya ini simpel saja untuk memahami bahasa ini. Kalau Yesus nggak ada hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan, kenapa Yesus harus pakai ayat ini? Kan seharusnya. Nah, Sebentar Bang King. Bang King nggak ketemu. Bang King, jangan nyerocos dulu. Soalnya kamu nggak ketemu di situ. Perkataanmu aja satu kalimat sudah saya paham. Nggak nyambung. Bisa nyambung nggak ini konteksnya nih? Nggak nyambung. Hah? Nggak nyambung. Tema Bang. ini bisa nyambung nggak? Bukan, saya Jangan bilang bukan. Kau so pintar tapi satu kalimat saya. Gini loh. Kau paham ini yang dulu. ketika pencobaan yang ketiga kali itu kan iblis kan meminta supaya Yesus menyembah dia, iya kan? Tetapi Yesus katakan jangan engkau mencoba. Coba datanya. Kau tunjukin datanya. Lah, coba tadi ayat yang Matius 4 itu yang dibacakan itu apa tuh? Itu datanya kan? Makanya saya hanya mau menjelaskan. Coba apa dalam Apa bentuk kau menjelaskan maksudnya? itu? Ketemu nggak Ya. konsepnya ini? Pernahkah Yesus menjadi Tuhan? Ketemu nggak konsepnya di situ? Kalau mau masuk ke tema ini sudah sangat jelas. Jelas gimana? Lukas Coba kau ayat terangkan. 11 juga sudah menjelaskan siapa itu Yesus. Ya. Sementara Yohanes di situ sudah banyak ayat yang membantah tidak sudah bisa menjelaskan ketemu, siapa itu Bang. Yesus. Aduh. Yohanes 17 ayat 5 sudah menjelaskan siapa itu Yesus. Aduh. Tolong data dan sesuai Oke, tema ya. sudah. Aneh Bang Batak lanjut aja. Karena saya mau menjelaskan yang pencobaan iblis itu aja mereka nggak mau. Iya. Oke. Terima Dibawa kasih dulu Bang ya. Kingdom ya. Dibawa dulu ya. Siapa yang mau dinaikkan? Batak. Rizky atau Enggak, Batak? biar aku lanjut tadi, biar aku lanjut. Siapa yang mau naik? Nah, Di Batak Toba. Batak. Hmm. Naik Batak. Udah itu besar dia Batak Toba. Nah, oke ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Hendaknya kita berdiskusi lebih santai biar pikiran kita saling bertukar untuk cari pengetahuan. Iya. Di sini bukan ajang untuk besar-besarin suara ya teman-teman ya. Di sini Itu makanya ajang tadi. mencari